subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma awin alaina wa ati anna tuba. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-mandari wa su'il munqalabi. Dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai kota Madinah, sebelum sampai di Kuba dan sholat di dalamnya, maka hal tersebut berpahala seperti pahala umroh. Amin. Kemudian dalam Al-Quran di At-Taubah juga disampaikan bahwa masjid tersebut didirikan atas takwa. La masjidun ussisa ala taqwa min awal. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang baik-baik, akhlaknya masya Allah luar biasa daripada penduduk Jakarta. Maaf kameramen, kita bisa melihat posisi sebelah kiri kita ada masjid kalian di sekitar Masjid Nabawi. Ya, jadi tidak hanya Masjid Nabawi yang dikenal, masjid banyak masjid yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi banyak. Itu masjid para sahabat. Di antara masjid dikenal dengan nama Taidah Darussalam, dan juga dikenal dengan nama Yasrib. Memang insya Allah kita lebih tenang ya, di Madinah berada di Madinah, dan orang-orangnya juga bisa membedakan penduduk Madinah dengan penduduk Makkah. Jadi dikenal juga dengan kota Yasrib. Setelah Rasulullah SAW hijrah, dikenallah dengan Madinah Al-Munawwarah. Tadi saya jelaskan itu tetap awet ya, karena tetap ada yang berkumpul, tetap tidak ada. Oke. Umroh bersama NLA. Mabrur insyaallah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan mabrur insyaallah. Kesini lagi insyaallah. Amin. Mabrur kesini lagi. Sekali lagi videonya pakai apa ya?
Lampai-lampai Bapak Ibu ada di video kita. Pas kita pulang mereka baru datang. Jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan nantinya juga sampai di hotel tidak terlalu terburu-buru, jadi bisa kita nyaman untuk persiapan sholat duha. Oke Bapak Ibu, insya Allah setelah ini kita akan menuju ke satu destinasi pertokoan sekaligus kebun kurma. Kita tidak masuk ke kebunnya, ya, kita di sampingnya aja. Untuk Bapak yang ingin belanja bisa silakan belanja di sana. Ada kurma, ada kacang. Apa Ibu? Mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Ibu siapa Ibu? Ibu Sumira. Jadi Bapak Ibu, ini bisa jadi kuis kalau nanti lebaran. Jadi yang jawab misalnya ponakannya tujuhnya dapat angka paling besar. Jumat, masjid Jumat, masjid yang didirikan pertama kalinya sholat Jumat di Kuta. Nah di daerah Kuta ini Bapak Ibu adalah salah satu daerah subur untuk penanaman pohon kurma. Sebelah kanan kita ini langsung pohon kurma. Nah, cuma pertanyaannya, Ustaz, kenapa pohon kurma tidak tumbuh di Makassar, tidak tumbuh di Jakarta, tidak tumbuh di Bekasi, tidak tumbuh di Tulung Agung, tidak tumbuh di Surabaya? Karena ternyata pohon kurma itu syaratnya satu, harus panas sekali matahari. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kalau lihat pohon kurma tidak ada buahnya. Kenapa? Karena memang salah satu waktu paling suburnya atau terbaiknya pohon kurma untuk dipetik adalah ketika puncak musim panas. Semakin panas semakin bagus buahnya. Memang umroh paling enak itu antara bulan-bulan Februari, Maret karena cuacanya masih kayak gini. Februari akhir, Maret dan sampai April awal. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang umroh antara bulan Desember sampai bulan Februari awal, Februari pertengahan, kemarin sebenarnya 2 pekan lalu Bapak Ibu, bajunya ini yang kita rasain ini dinginnya 2 kali lipat dari yang tadi subuh. Kenapa bisa begitu? Nah, itulah gunanya sorban dan cadar bagi orang asli sini.
sama kita memasuki makam kaum muslimin lainnya juga sama. Kita disunahkan untuk berdoa. Karena ada sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumlah itu minal mu'minin wal muslimin dan seterusnya. Sehingga ini juga sama. Kita menyaksikan sekaligus berharap barokah Allah, rahmat Allah turun karena perbuatan baik kita, yaitu mendoakan keluarga hidup. Tadi sudah dibahas kelebihan-kelebihan para. Assalamualaikum. Ya asadallah wa asada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya sayyid syuhada. Assalamualaikum. Ya Mas'ab bin Umair. Ya Qadid al-Mukhtar. Ya man asbata qadamaihi ala rimahi hatta atahul bi'jihim anil Islam wa ahlahu wa afdalal jazai wa karamika ya akramal akramin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ucapkan salam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita Bapak Ibu yang mau ke Bismillah. Umroh bersama NLA. Salam Baitullah, Allahu Akbar. Lebaran 19, insyaallah Assalamualaikum. Belum selesai. Insyaallah mabrur. Insyaallah mabrur. Karena ada monumen pemanah di atas. Oke, karena oleh bin Walid tahu pasukannya mengejar Gajir, dia pakai siasat melindungi dari Jabal Uhud, mulai dari yang sebelah kiri sampai kita lihat Bapak Ibu sejauh mata memandang sebelah kanan. Ini Bapak Ibu kurang lebih panjangnya 6 sampai 7 km. Dan ini di dalam kitab. Jadi yang kita lihat orang-orang yang sedang mendaki itu Jabal Rumat, Jabal Pemanah. Jadi mereka memanahi orang-orang kafir di saat perlawanan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Itu di ujung sana, lihat Bapak ya, ada pagar. Di sanalah ditempatkan 70 suara untuk Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Maka yang kita, ya asadallah, assalamu alaika, ya ammar Rasul, assalamu alaika, ya Mus'ab bin Umair, assalamu alaikum, ya syuhada Uhud, la ilaha illallah, assalamu alaikum, ya dara qaumin mu'minin, antum salafuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir. Takbir. Oke, sampai.
ada 2 acara berbarengan, 22 Februari maka acara 23 Februari berhubungan nolak Manado. Sepanjang Presiden 2024 selagi ini. Berziarah ke Syuhada Uhud yang ada di Jabal Uhud ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk nanti golongan-golongan orang-orang yang dibangkitkan bersama Syuhada Uhud. Dulu Bapak Ibu pernah terjadi banjir di Jabal Uhud ini, belum lama ini Bapak Ibu, itu masih viral di YouTube, banjir di Jabal Uhud gitu. Itu ternyata Bapak Ibu, pemakaman Uhud ini jenazahnya itu Bapak Ibu mengapung. Dan Masya Allahnya Bapak Ibu, itu dilihatlah oleh penduduk Madinah ini. Syuhada Uhud itu Bapak Ibu kayak seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan kalian menyangka orang yang mati itu mati. Sebenarnya mereka ini mati. Kita yang masih hidup Bapak Ibu, banyak orang yang hidup. Ya Bu ya. Tetapi banyak orang yang sudah mati, mereka masih tetap. Teknisi keberangkatan kita besok bagaimana caranya, jam berapa, terus bagaimana larangan-larangan supaya Bapak Ibu yang karena itu jangkanya tidak lama, tinggal besok, maka hari inilah kita ingatkan. Kalau kemarin di Manasik pun karena masih lama pelaksanaannya, udahlah nanti aja lah dipikirkan di 2 tempat sholat, Kubah ujung dan di Kubah sebelahnya Bapak Ibu. Itu pernah terjadi Bapak Ibu meski kiblat saya perpalingan kiblat. Jadi dulu Bapak Ibu umat Islam itu sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Berapa lama Ustaz? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan 16 syahron, selama 16 bulan. 16 bulan Bapak Ibu umat Islam itu sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Itu masih menghadap Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Jadi di saat Rasulullah melaksanakan sholat, ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Masjid Khandaq yang pernah terjadi dulu kisah perang Khandaq Bapak Ibu, di mana perang Khandaq ini kaum kafirin Bapak Ibu yang dari Makkah membawa pasukan 10.000 orang. Mereka Bapak Ibu ingin menghancurkan, menghanguskan kota Madinah ini. Betul-betul mereka bawa banyak pasukan, akan menggali lubang di sepanjang batas kampungnya. Maka usulan itu terima Rasulullah, galilah parit Bapak Ibu sepanjang batas kota Madinah. Yang ikut langsung menggali Rasulullah. Bapak Ibu, ternyata yang ada di dapur cukup untuk makan sekali. Hanya makan sekali lagi suamiku. Apa kata suaminya Bapak Ibu? Masak. Saya melihat Rasulullah sangat lapar sekali. Dimasak oleh istri. Setelah masak Bapak Ibu, dia pergi ke tempat Rasulullah. Dia bisikkan karena takut didengar oleh orang lain Bapak Ibu. Maka sahabat yang tadi itu memanggil Rasulullah secara diam-diam, mengundang Rasulullahnya sendiri. Ya Rasulullah, di rumah alangkah indahnya kalau kita makan di rumah. Sahabat ini Bapak Ibu membisikkan ke Rasulullah, dan Rasulullah apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengumumkan Bapak Ibu kepada semua orang-orang sahabat-sahabat yang ikut menggali parit, wawasan kita dan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah. Karena memang yang kita bahas pada siang hari ini adalah napak-tilas atau sejarah perjuangan Rasulullah SAW selama berada di kota Madinah. Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, seperti biasa kita akan terlebih dahulu turun di saja ya, yang di saja turun baru kita sambung. Bernama NRA Group yang membawa 4 anak usaha, yaitu PT NRA, PT MKU, PT Aruna, dan PT